Jadi seorang hamba mewajibkan dirinya di luar kewajiban syariat. Itu yang disebut dengan amrun zaidun. Membebani. Kita sekarang menjadi muslim, maka kita mukallafun bil muslim. Bil muslim apa mukallaf? Kita wajib sholat, kita wajib ini, kita wajib itu. Qalat, ingatlah ketika qalat berkata Imro'atu Imran, siapa istrinya Imran, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nadartu, telah bernadar, siapa aku, laka, untuk engkau, bernadar, ma fi batni, pada janin dalam perutku ini, muharraron, agar menjadi anak yang merdeka. Artinya saya, kalau bahasa kita, saya wakafkan anak saya ini untuk berkhidmat. Karena kita ketahui bahwa suami Imran ini dia yang memiliki tempat ibadah di kalangan kaum Bani Israel pada waktu itu, dan konon tempat ibadah ini kemudian cikal bakal dan menjadi Baitul Maqdis. Jadi ibunya Siti Maryam itu sejak Siti Maryam masih bayi, masih belum ketahuan laki atau perempuan. Tapi biasanya di sana hal-hal yang seperti itu adalah laki-laki. Jadi, ya Allah, anak saya ini nanti akan saya persembahkan untuk meneruskan perjuangan bapaknya berkhidmat di tempat ibadah ini. Pada waktu itu Imran sudah tidak ada, sudah wafat. Jadi biar anak ini nanti akan nerusin. Nadartu laka ma fi batni muharraran. Fataqabbal, maka terimalah ya Allah minni, dariku, maka terimalah nadarku ini. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wada'atha, falamma, dan ketika wada'at, melahirkan siapa Imra'atu Imran, pada janin yang ada di dalam perut, qalat, dia berkata, Rabbi inni wada'tuha unsa, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku wada'tu, telah melahirkan siapa aku, ha, pada janinku, unsa, berupa anak perempuan. Kemudian teruskan, wallahu a'lamu bima wada'at, wallahu, dan adapun Allah, a'lamu, lebih mengetahui, bima, pada, saya memaknai di mufassir bima, pada kualitas, wadoat, pada kualitas bayi wadoat yang dilahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, walaysa dzakaru, dan tiadalah laki-laki itu kal unsa, seperti perempuan. Jadi sang istrinya Imran ini, ibunya Maryam, karena dia sudah menadarkan bayi yang di dalam kandungannya itu untuk meneruskan perjuangan suaminya, bapaknya si bayi ini, untuk mengabdikan diri di tempat ibadah yang diharapkan laki-laki. Karena setelah Imran wafat, para ulama-ulama Bani Israel pada waktu itu, merekalah yang mengurus tempat ibadahnya ini. Bisa dikatakan nggak ada kiainya. Yang diharapkan ya janin ini menjadi penerusnya. Lantas, ya Allah, ternyata bayiku perempuan. Terus piye? Bahasa kita begini, di mana nih Allah? Padahal saya sudah nadar. Dibalas oleh Allah, wallahu a'lamu bima wadu'at, walaysa dzakaru kal unsa, dan tiadalah laki-laki itu seperti wanita. Jangan kamu mengira bahwa bayi wanita yang terlahir itu
derajatnya bisa disalib dengan bayi pria. Jadi di sini Allahu a'lam bima wadat wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha wa inni, dan sesungguhnya aku sammaitu telah menamai siapa aku ha pada si bayi Maryam, wa inni, dan sesungguhnya aku u'idu memohon perlindungan siapa aku ha pada Maryam bika kepada engkau ya Allah, wa dzurriyyataha, dan memohon perlindungan wa dzurriyyataha, dan pada anak-anak turunnya Maryam, minasyaiton, mohon perlindungan minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Fataqabbala, maka menerima siapa Allah ha pada nazarnya sang ibu, menerima biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik, wa ambata, dan menumbuhkan siapa Allah ha pada Maryam nabatan hasanan, dengan pertumbuhan atau pendidikan yang baik, wa kaffala, dan menjadikan penanggung jawab ha pada Maryam siapa Allah ha pada Maryam Zakaria, kepada Zakaria. Artinya Zakaria yang dijadikan penanggung jawab Maryam. Kenapa kok begitu? Karena ketika bayi ini baru lahir, ketika Maryam baru lahir, ibunya karena sudah diwakafin mulai dari lahir, dibawa ke tempat ibadah yang pada waktu itu banyak ulama-ulamanya. Ini saya sudah melahirin dan saya sudah mewakafkan anak ini untuk mengabdi ke tempat ibadah ini. Maka pada waktu itu Bani Israel berebut. Mereka berebut untuk menjadi penanggung jawab yang mau ngerawat, yang menjadi orang tua asuhnya Maryam. Banyak yang berebut. Karena itu terjadi sengketa. Wah, ini kami yang berhak, kami yang berhak. Kami masih keluarganya, tapi saya dekat dengan bapaknya, saya dekat dengan keluarga ibunya. Jadi rebutan. Hanya menurut riwayat, lantas dilakukanlah undian. Siapa yang berhak untuk merawat Maryam bayi. Nah, di sini waqaffalaha Zakaria, dan ternyata yang menang undian itu adalah Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria, kullama, dan setiap kali dakhala masuk 'alaiha, masuk ke ruangan Maryam, 'alaiha, di ruangan Maryam Zakaria. Siapa Zakaria? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, di dalam mihrab itu wajada mendapati siapa Zakaria indaha, di dekatnya Maryam, rizkon, makanan. Qala, lantas berkata siapa Zakaria, ya Maryam, wahai Maryam, anna laki hada, dari mana kamu dapat ini? Itu Maryam itu termasuk wanita yang taat, solehah, dan tidak pernah kemana-mana. Dia selalu ada di dalam mihrab. Mihrab itu tempat ibadah, dan selalu diawasi, tidak sembarangan bisa masuk. Karena betul-betul Zakaria itu mengawasi. Tidak ada yang masuk. Maryamnya tidak pernah keluar. Dan setiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam, dilihat selalu ada makanan. Maka tanya, ya Maryam, anna laki hada, dari mana kamu dapat makanan ini? Qalat, Maryam menjawab, huwa min indillah, makanan itu dari Allah langsung. Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuku, memberi rizki siapa Allah, man, kepada siapa saja, yasha'u, yang berkehendak siapa Allah, bighairi hisab, dengan tanpa bisa diperkirakan. Jadi kalau saya minta tolong dong airnya, ada yang ngambilin air. Perkiraannya ada yang ngambilin air. Bighairi hisab itu adalah dengan cara-cara yang ya tidak sebagaimana mestinya. Ada makanan, biasanya didatangkan. Ini nggak ada yang datangin, nggak ada yang bawa, ada makanan. Bun. Itu qalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istrinya Imran. Qala ta'ala huna, Allah Ta'ala berfirman huna, pada ayat ini, imra'atu Imran,
Allah menyebut imro'atu Imron. Kenapa kok bukan zaujatu Imron? Imro'ah itu wanita, zaujah istri. Kenapa kok nggak pakai zaujah? Padahal di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyebutkan lafaz zaujah. Jadi lafaz zaujah itu sudah biasa. Tapi di sini kok disebut imro'ah, kok bukan zaujah? Kenapa? Di sini Allah Ta'ala huna imro'atu Imron. Walam yakul, dan tidak mengatakan siapa Allah zaujatu Imron. Gak disebut dengan zaujatu Imron. Kenapa? Li'adami qiyamil hayati zaujiyah bisababi wafati Imron. Jadi ketika lahirnya itu li'adami qiyamil hayati zaujiyah, sudah tidak lagi, kalau bahasa kita, berstatus sebagai suami istri. Kenapa? Bisa babi wafat Imron, karena Imron sudah wafat. Kamu apa? Janda. Janda apa? Janda cerai atau janda mati. Nah, jadi pada saat melahirkan ini, istrinya Imron sudah menjadi janda. Lebih halus disebut imro'atu Imron daripada disebut jandanya. Paham? Amma inda qiyamil haya az-zaujiyah, adapun ketika suami istri masih hidup, itu maksudnya, maka dikatakan ya ayyuhan nabi. Ini ada ayat yang lain, ya ayyuhan nabi kul li azwajika. Nah, ini pakai azwaj. Enggak bilang kul limro'atika, tapi kul li azwajika. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Inni nadartu laka, sesungguhnya aku nadartu, bernadar siapa aku laka untukmu ya Allah. An-nadaru, nadar itu apa? Huwa amrun zaidun. Nadar itu adalah amrun zaidun, perkara tambahan. Yalzamul abdu, yalzamu yang mewajibkan, al abdu siapa seorang hamba, bihi dengan nadar, nafsahu pada dirinya. Kalau saya lulus, saya akan puasa. Maka puasa ini puasa wajib. Wajib kenapa? Wajib sebab nadar. Itu nadar. Jadi seorang hamba mewajibkan dirinya di luar kewajiban syariat. Itu yang disebut dengan amrun zaidun. Min jinsit takalif. Nih, dari jenis-jenis kewajiban takalif itu yang membebani. Kita sekarang menjadi muslim, maka kita mukallafun bil muslim. Bil muslim apa mukallaf? Kita wajib sholat, kita wajib ini, kita wajib itu, mukallaf. Itu secara syariat. Ketika kita bernadar, maka kita juga mukallaf. Mukallaf terbebani untuk menjalankan nadar. Ini sudah tidak punya kepentingan dengan yang lain-lain. Betul-betul lillahi ta'ala. Fataqabbal, maka terimalah ya Allah minni, dariku. Terimalah nadarku. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, antas sami'ul alim. Engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Syafaat imro'atu Imron, syafaat menyertakan atau menambahkan imro'atu Imron, siapa istrinya Imron, ibunya Maryam ini, tolabaha, pada permintaannya itu, minal maula ta'ala, dari Tuhan yang maha tinggi, bi'an wasofatku, dengan cara wasofat, mensifati siapa imro'atu Imron, hu pada Allah, bi'annahu, bahwa sungguhnya Allah as-sami'u, adalah zat yang maha mendengar, linadriha, untuk nadarnya, wal alimu, dan zat yang maha mengetahui, bisidki niyatihi, dengan ketulusan niat imro'atu Maryam, fihi, di dalam nadar. Jadi di sini, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'un binadari wal alimu bi khalisati niyati. Itu maksudnya. Summa akmalat talabaha, summa kemudian akmalat, menyempurnakan siapa imro'atu Imron, talabaha, pada permintaannya, fil ayati taliyati, dalam ayat berikutnya, biqauliha, dengan
perkataannya sebagaimana firman Allah, wa inni, dan sesungguhnya aku, ini katanya istrinya Imran, uidu, memohonkan perlindungan, untuk Maryam, bika, kepada kamu, wa dzurriyyataha, dan untuk nak potonah Maryam, nah itu, untuk anak cucunya Maryam, meminta perlindungan minasyaitonir rajim, dari kejahatan setan yang terkutuk. Wa kanat ijabatuhu ta'ala laha, wa kanat, dan ada, ijabatuhu, apa jawaban Allah, laha, bagi istrinya Imran, ala kulli talabatiha, atas semua permintaan-permintaannya, biqaulihi, dengan firman Allah, langsung dibalas oleh Allah, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka Allah pun menerima nadar dengan penerimaan yang baik, dan menumbuhkan atau menjadikan Maryam sebagai anak yang solehah, terdidik, yang diasuh oleh Zakaria, begitu. Au taqabbala du'aaha bihubbin waridon. Artinya, taqabbala, telah menerima siapa Allah, du'aaha, pada doanya istri Imran, menerima bihubbin, dengan senang hati, waridon, dan ridho.